Memahami 31 alam kehidupan di alam semesta. Pernahkah kita merenung tentang sejauh mana keberadaan kita di luar apa yang dapat kita lihat dan sentuh? Dalam ajaran Buddhisme, alam semesta tidak hanya terdiri dari dunia fisik yang kita lihat dengan mata, tetapi juga mencakup berbagai tingkatan eksistensi berdasarkan kualitas batin makhluk-makhluk yang menghuni alam tersebut. Ini dikenal sebagai 31 alam kehidupan atau 31 bumi, sebuah sistem kosmis yang kompleks dan mendalam yang merupakan bagian dari kosmologi Buddhis. Pemahaman ini bukan sekadar pandangan metafisik, melainkan sebuah perwujudan realitas yang jauh lebih luas dari hukum sebab akibat atau hukum karma, serta refleksi tentang kondisi serta kualitas batin dari makhluk-makhluk yang menghuni setiap lapisan eksistensi tersebut. Dari alam paling rendah penuh penderitaan, hingga yang tertinggi dan sangat halus, kosmologi ini menjadi peta spiritual bagi siapapun yang ingin memahami perjalanan kelahiran kembali dan kemungkinan pembebasan dari penderitaan. Ke-31 alam kehidupan ini dikelompokkan dalam 3 kategori besar. Kamaloka bumi atau alam nafsu, terdiri dari 11 alam. Alam ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang masih terikat pada nafsu indriawi. Disinilah manusia tinggal, bersama makhluk lain seperti hewan, hantu kelaparan atau makhluk peta, dan makhluk neraka juga para dewa yang masih menikmati kesenangan indriawi. Rupa loka bumi atau alam bentuk, terdiri dari 16 alam. Dihuni oleh makhluk yang telah mengembangkan meditasi tingkat tinggi atau jana, terbebas dari nafsu indria tetapi masih memiliki bentuk halus. Ini termasuk para Brahma. Mereka hidup di tingkatan ini dalam damai yang tak terganggu oleh keinginan duniawi. Arupa loka bumi atau alam tanpa bentuk, terdiri dari 4 alam. Makhluk di sini hidup hanya sebagai kesadaran murni, tanpa bentuk jasmani. Mereka memiliki konsentrasi batin yang sangat halus dan tinggi, hasil dari pencapaian meditatif luar biasa yang mengantar mereka ke alam tersebut. Di sini pun kelahiran kembali masih terjadi hingga kebijaksanaan membebaskan mereka dari siklus tersebut. Dalam kosmologi ini, alam manusia hanya satu dari 31 alam, namun sangat istimewa. Mengapa? Karena di alam manusia memiliki keseimbangan antara penderitaan dan kebahagiaan, sehingga alam manusia menjadi tempat terbaik untuk tumbuh secara spiritual. Disinilah makhluk memiliki kesempatan untuk belajar dhamma, merenungkan kehidupan, menyadari penderitaan, mengembangkan kebijaksanaan, dan membangun kualitas batin yang akan membawanya ke pencerahan atau nibbana. Tetapi, kesempatan ini sangat langka. Bayangkan seekor kura-kura buta yang hidup di dasar lautan. Ia muncul ke permukaan hanya sekali setiap 100 tahun untuk memasukkan kepalanya tepat ke sebuah lubang pada cincin kayu yang mengambang di lautan. Buddha mengatakan, lebih mungkin bagi kura-kura buta itu untuk memasukkan lehernya ke lubang cincin tersebut daripada seorang bodoh yang telah jatuh ke alam rendah untuk terlahir kembali sebagai manusia. Karena di sana tidak ada perilaku yang dituntun oleh dhamma, tidak ada perilaku baik, aktivitas bermanfaat dan berjasa, diselimuti dengan tindakan saling menyerang. Ini menggambarkan betapa sulitnya terlahir sebagai manusia. Hal tersebut merupakan hasil dari karma baik yang sangat besar. Karena itu seharusnya tidak disia-siakan dan bisa jadi tidak terulang dalam waktu yang sangat lama. Walaupun keberagaman eksistensi dalam kosmologi ini berisi alam-alam yang lebih tinggi dan terdengar indah, tetapi tujuan utama Buddhisme bukanlah terlahir di alam-alam tersebut, melainkan untuk terbebas dari seluruh siklus kelahiran kembali samsara dan mencapai nibbana, kedamaian abadi yang melampaui semua konsep kehidupan dan kematian. Sebuah pencapaian spiritual yang merupakan hasil dari latihan konsisten untuk mengembangkan sila, moralitas, samadhi, konsentrasi, dan panya kebijaksanaan. Dengan memahami keberadaan 31 alam, kita diajak untuk hidup dengan lebih bijaksana, penuh kesadaran, dan lebih peduli terhadap akibat dari pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Alih-alih terjebak dalam kenikmatan duniawi atau penderitaan,
dan membiarkannya terbuang oleh nafsu dan kelalaian, mari gunakan kehidupan ini untuk bertumbuh, mencari kebenaran, dan membebaskan diri dari duka yang tak berkesudahan.